Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang. Kepada yang terhormat Bapak Agus Setianto, dipersilahkan. Sebelum dibuka, ini sudah ada pemilih ya Mbak ya? Layani dulu aja, layani dulu, nggak apa-apa. Jangan nunggu. Pokoknya nanti kalau ada yang datang langsung layani saja, nggak apa-apa. Boleh pinjam surat suaranya nggak? Biar sekaligus pintek kepada ini Pak, kepada PPK. Kan belum dipintek sama Ketua KPU kan? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman komisioner KPU Pemalang, kemudian jajaran KPU, ada Pak Asek dan staf, Pak Dadi, Ketua Bawaslu hadir, Pak Camat, Comal dan Petarukan, Pak Kapolsek dan Ramil, sama semua tamu undangan termasuk LO pasangan calon 1, 2, 3. Kemudian teman-teman PPK sudah hadir semua, PPS dan petugas KPPS. Alhamdulillah, hari ini kita semua bikin acara simulasi tungsura di Panjunan, walaupun TPS-nya di mana? Kebojongan. Moga-moga acara ini bisa bermanfaat buat kita. Teman-teman, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, acaranya bagus, tapi ini tadi kita ngobrol sama Pak dan Rami, Dandim sama Pak Kapolres, bilangnya Pak, acaranya harusnya nggak di sini gitu, harusnya di TPS yang real, karena TPS real itu kabarnya kalau hujan pasti banjir. Nah kalau hari ini hujan, teman-teman tinggal masuk ke rumah saja kan selesai. Besok jam 12 hujan atau jam 1 hujan, teman-teman mau lari kemana? Nah itu jadi, tapi tadi saya jelaskan, ini kebutuhannya adalah kebutuhan simulasi sekaligus seremonial. Nah gitu. Kedua, kalau saya mau evaluasi Pak, ini kotak suara nggak boleh dibikin satu meja kayak gini. Ini bisa rawan tertukar sebenarnya kan, bener nggak sih? Yang harusnya merah ke biru, biru ke merah bisa. Atau ada pemilik DPTB yang dia hanya dapat satu surat suara, dia bingung mau masukin kemana gitu loh. Karena tidak semua petugas di situ bisa standby dan ngerti. Nah, maksudnya ini nanti teman-teman bisa evaluasi ke KPPS terkait pengaturan meja aja, kadang kita lupa. Nah gitu. Jadi sebaiknya mejanya 2, dikasih jarak. Jadi nanti bisa membedakan mana surat suara untuk gubernur, mana surat suara untuk bupati. Itu hal yang bisa kita evaluasi. Kemudian mumpung ada Pak Camat, ada Bawaslu juga. Sampai hari ini PKPU terkait tungsura kan belum muncul Bapak Ibu, teman-teman semua kan. Jadi hari ini tuh yang saya baca dan saya bawa ini masih draft. Saya sudah pernah ngasih share ini ke beberapa PPK dan saya yakin PPK belum semuanya ngeprint. Itu kondisi real Pak Camat, Pak dan Ramil atau Pak semuanya. Jadi kondisinya kayak gitu. Belum tentu mereka mau ngeprint Pak. Bukan karena alatnya nggak ada, tapi kemampuan untuk mau jadi generasi lama kan susah. Iya kan? Banyak kan pakainya HP. Nah kalau pakai HP dibaca satu kali, 2 kali nggak akan mampu. Saya saja tiap hari itu harus baca ulang teman-teman. Karena pemilu itu memang nggak bisa kita baca langsung paham Pak. Pemilu itu kadang harus simulasi, lihat kotak suara. Oh ternyata lokasi meja itu harus terpisah. Baru kita paham. Jadi surat-suara tertukar itu kadang bukan karena pemilihnya nggak paham, tapi desain kita untuk ngatur juga jadi mempengaruhi. Benar nggak Mas? Iya kan? Ini KPPS-nya baru semua. Yang baru berapa orang? Dari 7 orang. 4, 3-nya baru. 4 baru, 3 lama. Ketua KPPS-nya lama atau baru? Nah, ini mending Pak. Kalau ketua KPPS-nya lama agak mending. Dia paham bagaimana caranya memimpin rapat jam 7 pagi. Kalau lama kan dia bingung. Dia pasti butuh hari H, butuh PPS untuk turun. Pak, gimana sih cara mengambil sumpah? Nah, kalau dia lama udah ngerti. Kalau yang baru Pak, makanya ini perlu pentingnya PPS datang ke TPS pagi-pagi buta. Tapi saya yakin tidak semua orang bisa bangun pagi persoalannya. Nah gitu. Betul nggak sih?
Ah gitu. Jadi kadang gini Pak, kalau ini kasus ya, kadang jam 1 siang baru ketahuan ada TPS kekurangan atau tidak ada plano. Pernah lihat plano nggak? C hasil yang besar, mana bentuknya? Nah, contoh coba dilihat. Nih, kebanyakan KPPS kita itu baru nyari plano ketika jam 1 siang Pak. Ketika mau ngitung. Ya kalau ada Pak. Kalau nggak ada, keributan. Kemarin sampai jam 12 malam masih ada PPK laporan TPS-nya nggak ada plano Pak di pemilu. Jadi ketika jam 1 mau ngitung presiden baru nyari laporan di TPS sekian plano presidennya nggak ada. Nanti jam 3 ada laporan lagi Pak. DPR RI-nya planonya nggak ada. Nanti jam 5, jam 6 laporan lagi. Plano DPD-nya nggak ada. Sampai jam 11 malam muncul lagi. Plano DPD kabupaten nggak ada. Kenapa coba? Karena mereka itu baru nyari ketika mau ngitung. Nah ini nanti evaluasi buat teman-teman PPS sama PPK. Jam 7 kalau bisa udah keliling tuh. Kalau bisa jam 9 pagi sudah kita ketahui satu kabupaten berapa yang kurang. Karena kalau kurang, yang kasihan itu KPU-nya nyari percetakan untuk nyetuk plano. Oke, hal-hal kayak gitu yang nanti kita evaluasi dan mohon kerjasamanya dari semua semua pihak itu perlu kita dikawal gitu. Jadi kadang kondisi-kondisi kayak gini sering kita alami dan terjadi lagi. Kemudian terkait yang paling penting nih Pak, tadi saya diingatkan oleh Pak Samsul juga terkait PSU. PSU itu hampir terjadi di setiap pemilu. Tanya sama Bawaslu. Cuma kejadiannya tuh pindah-pindah aja. 2019 terjadinya di 3 TPS di Taman sama di Pemalang. Benar nggak sih Pemalang Taman Pak Dedi? Kemudian 2024 terjadinya pindah. Kemana coba? Ke Comal. Kan aneh. Kenapa selalu berulang gitu? Apa karena binteknya atau memang pemilu ini misterius? Contohnya paling gampang, teman-teman tadi ngitung surat suara yang diterima nggak? Berapa jumlahnya? 143. Pas. Nah, itu karena yang nyiapin satu orang dong disiapin untuk simulasi. Besok ada 2.308 Pak TPS lagi di settingnya surat suaranya. Tiba-tiba hari H dibuka ada yang kurang. Pak TPS 1 kurang 1 surat suara. TPS sana kelebihan surat suara. Akhirnya ribut semuanya Pak. Itu real terjadi Pak. Cuma saya kasih tahu ini biar nanti PPS sama PPK-nya nggak usah panik ketika ada kurang atau lebih. Terkait PSU tadi, PSU ini terjadi karena banyak hal Pak. Salah satu yang paling mungkin adalah yang sering terjadi dari pemilu-pemilu adalah ada orang luar Pemalang, KTP-nya bukan Pemalang, tapi diperkenankan nyoblos. Saya selalu ngomong ini ke teman-teman PPK, ini kebetulan ada semuanya. Di Jepara itu ada kasus unik Pak. Jam 8 pagi ada pemilih masuk, bukan warga Jepara, mau nyoblos ditolak sama KPPS-nya. Jam 10 datang lagi Pak, ditolak lagi. Datang jam 12 Pak, diterima Pak. Kenapa Pak? Karena ketua KPPS lagi sholat zuhur. Karena petugas TPS ikut sholat zuhur, mereka berjamaah Pak. Itu real Pak. Jadi kadang ketua KPPS sudah paham, oke, ini nggak boleh memilih bukan Pemalang Pak. Tapi ketua PPS-nya sangat soleh, dia lagi sholat zuhur Pak, jam 12 atau lagi makan siang, lolos lah. Ketika lolos yang terjadi apa? PSU. Hanya gara satu orang. Makanya nanti Mas memastikan TPS ini, TPS 4 sama TPS 5 ya. Itu benar-benar paham jenis-jenis pemilih. Intinya harus warga Jawa Tengah, harus warga Pemalang. Kalau bukan itu nggak boleh diterima. Gitu. Kalau dilayani jam berapa juga harus dipahami, termasuk KTP-nya. Paling itu bisa sampaikan ke Pak Camat, ke Pak Daramil, Pak Kapolsek, kemudian Pak Bawaslu, LO pasangan calon sama teman PK. Ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita sampaikan ke teman-teman KPPS terkait PSU tadi. Saya harap teman-teman tetap pantau, karena jangan-jangan PKPU ini nanti muncul 1-2 hari menjelang coblosan. Kalau itu muncul, saya takutkan ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan ternyata berubah. Contoh paling gampang, di draft ini itu muncul, kalau ada kasus orang luar daerah datang ke TPS bisa nyoblos, kalau cuma 1 orang itu nggak masalah katanya. Harus 2 orang baru dikatakan bisa PSU.
Atau ada ketua KPPS di sini. Misal gini. Ada kasus, ini tahun kemarin Pak di pemilu, ada kasus ketua KPPS-nya itu tidak tanda tangan di sini. Baru ketahuan jam 12 siang, Pak. Ketika surat suara sudah masuk ke kotak suara semua, baru ketahuan tidak ada yang ditandatangani. Ini kan nggak boleh, ini tidak sah Pak sebenarnya. Tetapi alhamdulillah PTPS-nya bijak sama KPPS-nya pinter, mereka rembugan, selesai. Tanda tangannya nanti saja ketika menghitung. Itu banyak Pak, jadi mereka kadang kan binteknya itu terbatas. Nah, hal-hal kayak gini. Terus ada lagi Pak kasus Pak. Ini diberikan kayak dalam bentuk kayak gini. Ini sebenarnya salah teman-teman. Di draftnya itu mungkin harusnya dibuka dulu. Karena ketika fungsi buka adalah kita mengetahui ini double atau enggak double Pak. Ini kan bisa saja ternyata ini ketika KPU nyeting di gudang ini dalam bentuk double kayak gini Pak. Cuma satu. Ketika dikasih dengan pemilih nggak mau ngerti, nggak mungkin lapor. Coblosnya ada duanya. Nanti ketika dihitung baru ketahuan. Lebih, akhirnya stres mereka. Nah, karena lebih kemudian disorek, disobek, ada yang dibuang, ada yang dimasukin suara tidak sah atau rusak. Hal-hal itu sering muncul. Jadi makanya teman-teman nanti di lapangan coba pastikan bintek-binteknya berbasis studi kasus yang sering muncul. Kalau yang sudah PowerPoint itu aku pikir sudah selesai lah. Tapi yang sering di Somal, PSU, ada lagi pernah kasus Pak. Teman-teman di sini tidak ada yang tunanetra. Teman-teman diajarin nggak cara melayani tunanetra? Belum Pak. Padahal ada tunanetra. Kasus di Sikayu Comal, tunanetra itu dikasih alat bantu. Ada alat bantu tunanetranya nggak di sini? Ada nggak? Coba dilihatin. Ada nggak? Di TPS harusnya ada. Ada atau tidak ada pemilih tunanetra harus ada. Di sini ada nggak? Nggak. Ah itu. Simulasi aja udah salah Pak. Iya kan? Jadi ada atau tidak ada tunanetra di TPS harus ada alat bantu tunanetranya. Di sini nggak ada, berarti salah kan Pak? Apalagi hari H itu. Di kasus Sikayu, tunanetranya tuh dikasihnya bukan kayak gini, tapi langsung alat bantunya Pak, dicoblos sendiri, dimasukin ke sini, dan tidak ada yang tahu Pak. Ketahuannya pas dibuka, akhirnya rame. Karena apa? Karena tunanetranya itu dibuka kan ketahuan tunanetra itu milihnya siapa, ya kan? Berarti sudah tidak ada rahasia lagi dong dia milih SU bisa itu sebenarnya. Hal gitu kadang di bintek teman-teman mohon termasuk gini Pak. Besok itu ini kasus hari ini muncul ketika di Kota Magelang itu di Kabupaten Magelang lagi ada sortir lipat. Ketika diperiksa ada surat suaranya pemilu Batang Pak. Pilkada Batang muncul di Kota Magelang. Saya nggak yakin Pak hari ini kita punya 1,1 juta surat suara Pak di gudang. Kira-kira ada yang tertukar nggak dengan kabupaten lain? Mungkin saja kan. Fungsinya teman-teman adalah nanti kalau buka dilihat calon-calonnya. Kalau salah segera diumpetin. Ganti yang benar. Oke? Karena kita nggak bisa ngontrol 2.308 TPS. Surat-suratnya 2, mereka benar semua. Jadi kadang saya berpikir petugas pemilu itu potensi salahnya tinggi. Pasti salah Pak. Tetapi nggak boleh bohong intinya gitu. Oke? Teman-teman salah nggak masalah. Karena SD mereka beda-beda Pak. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP. Walaupun ketentuannya harus SMA. Tapi hari H, tanggal 27, kita nggak bisa kontrol mereka semua Pak. Yang bisa saya kontrol adalah bagaimana caranya kalau kalian salah. Ya tinggal minta maaf. Minta maafnya ada dokumen. Kejadian khusus ada nggak? Coba dilihatin. Coba bayangkan Pak, di tiap dulu kayak gini. Kalau ada kasus baru nyari. Ada coba kayak apa bentuknya? Nah, ini gambaran umum Bawaslu juga tahu kan. Kondisinya adalah ada. Kamu pernah dikasih tahu cara ngisinya nggak? Sudah ngerti? Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Jadi intinya gini, teman-teman. Coba tolong nanti di bintek KPPS dikenalkan kejadian khusus di TPS. Fungsinya apa? Kalau ada masalah. Contoh paling gampang di Banjarmulia. Itu planonya hilang. Coba lihat plano. Nah. Oh, Tambak Rejo ya? Coba lihat. Ini kan plano fungsinya untuk ngitung, Pak.
sudah dimasukin ke kotak suara. Ketika sampai ke kecamatan mau dibuka lagi rekap, hilang Pak. Ada tuyulnya Pak. Itu real. Fungsinya C kemudian khusus apa? Itu. Jadi untuk ngakali agar kita tidak kelihatan bohong, dengan cara C, diceritakanlah bahwa C planonya tidak ada di tempat karena pada hari H hilang atau karena pada hari H tidak terkirim, kemudian kita nyetak A3. A3-nya sebagai pengganti dan itu dijelaskan di C kejadian khusus. Bukan di D di kecamatan, bukan. Akhirnya kita selamat, Pak. Karena kalau ini nggak dibiarkan, masuk pidana itu. KPPS-nya masuk penjara gara-gara menghilangkan itu. Oke? Jadi tolong teman-teman PPK nanti dijelaskan fungsinya C kejadian khusus. Apapun masalahnya, ceritakan di situ. Nanti kalau ada PHPU di MK, dasarnya cuma itu doang. Di TPS ini terjadi masalah. Di TPS ini ada paslon atau ada saksi protes misalkan. Di situ jelaskan. Bahkan ada surat suara kurang, kemudian kita ngimpor surat suara dari TPS sebelah, itu dijelaskan di C kejadian khusus. Oke, intinya petugas KPPS itu potensi salahnya tinggi. Tetapi teman-teman tidak boleh bohong. Tinggal minta maaf pakai C kejadian khusus. Oke, clear ya? Itu saja teman-teman semua. Semoga ini bintek singkat dan padat. Semoga bermanfaat karena memang kita itu pelantikan tanggal 7 November, kemudian tanggal 27 November coblosan Pak. Kita nggak mungkin nuntut 2.308 ketua KPPS pinter semua, nggak mungkin Pak. Bahkan saya aja nggak kenal dengan 2.308 itu Pak. Itu real. Bagaimana caranya mereka kerja dengan benar semua Pak, kalau saya nggak kenal. Nah, tapi saya percaya mekanisme di KPU udah bagus. Mendesain agar setiap tahapan yang punya potensi salah itu ada penjelasannya gitu. Itu saja oke, teman-teman PPK, terima kasih. Mohon maaf kalau agak lama, tapi kayaknya ini sambutan saya paling lama sepanjang sejarah gitu. Biasanya singkat saja dan terima kasih untuk semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap pada Pilkada serentak tahun 2004 di Kabupaten Malang dengan ini bisa dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.